Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya. Nama saya Yaksun Christian Gea. Saya bekerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nias Barat sebagai analis kepemudaan. Mungkin teman-teman sudah menonton video-video sebelumnya ya, mengenai dengan nilai-nilai dasar ASN. Nah, kali ini saya akan menjelaskan nilai dasar ASN yang terakhir, yaitu anti korupsi. Oh iya, video ini saya buat dalam rangka pelaksanaan pelatihan dasar CPNS tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, di mana saya sedang berada di agenda 2 tentang nilai dasar ASN yang diampu materinya oleh Ibu Yamnur Malia SST MKes. Nah, untuk mengetahui apa saja itu anti korupsi dan bagaimana implementasinya, kita masuk pada slide pertama. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang secara ilegal, melawan hukum, serta menyalahi amanah yang ada untuk mendapatkan keuntungan sepihak serta merugikan orang lain. Secara sederhana, korupsi ini adalah melakukan tindakan menguntungkan keinginan pribadi dan merugikan orang lain atau orang banyak. Selanjutnya ada beberapa penyebab korupsi, tetapi terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal atau berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal atau berasal dari luar. Faktor internal disebabkan oleh pertama sifat tamak, kedua gaya hidup konsumtif, ketiga moral yang kurang kuat. Sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor politik, faktor hukum, faktor organisasi, dan faktor ekonomi. Ada beberapa jenis korupsi. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam pembenturan kepentingan, dan ketujuh gratifikasi. Nah, bagaimana sih kemudian mencegah korupsi tersebut? Ada beberapa cara-cara untuk mencegah korupsi. Pertama yaitu peraturan perundang-undangan, artinya bagaimana undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia itu dibuat sedemikian rupa untuk mencegah adanya praktek korupsi. Kemudian reformasi birokrasi. Nah, bagaimana caranya supaya birokrasi atau pemerintahan, baik itu yang ada di pusat sampai ke daerah hingga ke desa, dibentuk sedemikian rupa dan diatur sedemikian rupa untuk mencegah adanya praktek korupsi. Ketiga yaitu menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Keempat adalah penerapan prinsip good governance. Prinsip good governance ini adalah sesuatu yang harus diterapkan baik itu di organisasi, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan manapun, agar untuk menghindari adanya praktek korupsi. Kelima adalah reformasi mental. Reformasi ini penting sekali untuk membiasakan diri kita untuk menghindari adanya praktek-praktek anti korupsi yang berasal dari diri sendiri. Nah, selanjutnya apa saja sih yang menjadi nilai anti korupsi? Yang pertama jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima bertanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, kesembilan adil. Nah, bagaimana sih penerapannya di lingkungan kerja masing-masing? Saya akan menampilkan video contoh-contoh bagaimana penerapan nilai-nilai anti korupsi saat melakukan pelayanan publik. Nilai yang pertama adalah selalu jujur dalam melakukan pekerjaan. Kemudian adil dalam melaksanakan pekerjaan. Ketiga, yaitu bekerja keras tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai definisi dan penerapan anti korupsi di lingkungan kerja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.